Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik tanah, langit, dan lautan. Sholawat dan salam tercurah kepada baginda Nabiullah Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meneladankan keadilan dalam musyawarah dan keberanian dalam menjaga hak umat. Sahabat Teguh Rahayu Selamat Channel yang budiman. Editorial kali ini hadir dalam momen yang genting, sekaligus penuh simbol, ketika Presiden Prabowo, didampingi SBY dan AHY, berjumpa dengan Gubernur Aceh, Mualem Muzakir Manaf. Di antara foto senyum dan simbol tsunami, tersembunyi ketegangan sejarah dan luka teritorial tentang 4 pulau kecil yang telah diseret keluar dari peta Aceh tanpa suara rakyat, tanpa sidang terbuka. Tajuk editorial kali ini memilih judul, 4 pulau, 4 dadu, di tangan siapa nasib Aceh dilempar. Mengapa editorial ini penting? Karena Aceh bukan hanya provinsi, Aceh adalah daerah modal yang telah bersumpah darah. Ketika Prabowo bersalaman dengan Mualem, sejarah tidak diam. Maka, kami ulas bukan hanya siapa, bertemu siapa, tapi apa yang mungkin sedang dipertaruhkan, kompromi, kooptasi, atau peneguhan harga diri. Editorial ini disajikan dalam analisa tajam, penuh tafsir politik, sorotan psikosimbolik, dan kilas balik yang dramatis. Semoga bisa menjadi bahan renung sekaligus tekanan publik yang waras. Disclaimer, tulisan ini adalah opini editorial. Kami berupaya menyajikan kebenaran dengan kehati-hatian, refleksi tafsir analisis, tanpa bermaksud mencemarkan nama atau institusi manapun. Semoga menjadi peringatan dan pelajaran untuk semua, meramu persatuan dan kesatuan bingkai NKRI, bukan intrik kepatuhan kepada ficuan oligarki. Untuk itu mari nata niat jernihkan hati, selamat menyimak dengan bismillah. 1. Nota tsunami dan jejak di Masjid Raya. 20 tahun setelah laut menggulung bumi Serambi Mekah, satu pemandangan baru terekam dari langit Banda Aceh. Di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Presiden terpilih Prabowo Subianto berdiri berjejer bersama dua figur lintas zaman, Susilo Bambang Yudhoyono, Sab Arsitek Perdamaian Helsinki, dan Agus Harimurti Yudhoyono, sang calon pewaris darah biru Partai Demokrat. Di sisi mereka, berdiri Gubernur Aceh Baru, sang mantan Panglima GAM, Muzakir Manaf. Foto itu viral. Tapi ada yang lebih senyap dari gema takbir atau klik kamera. Pertanyaan, apa yang sebenarnya sedang dinegosiasikan? Aceh tidak sedang menyambut nostalgia tsunami, melainkan sedang menanti keputusan politik atas 4 butir tanah, 4 pulau kecil, yang diam-diam telah diputuskan bukan lagi bagian dari Aceh. Keputusan Mendagri nomor 302-2138 tahun 2025 menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang masuk wilayah administrasi Sumatera Utara. Bagi warga Aceh Singkil dan Subulu Salam, ini bukan soal nama pulau. Ini soal harga diri, soal sejarah, dan soal jarak batin yang kembali diregangkan. Mereka bertanya, sejak kapan kita menyerahkan tanah tanpa bertanya kepada pemilik rumah? Dan lebih getirnya, mengapa suara mereka tidak cukup nyaring untuk didengar sebelum palu kekuasaan dijatuhkan? Pertemuan Prabowo, SBY, AHY dan Mualem di Baitur Rahman bukan sekadar reuni politik. Ia adalah pertarungan tafsir dan wilayah. Yang dipertaruhkan bukan hanya garis di peta, tapi masa depan otonomi yang dulu dibayar dengan darah. Dan Aceh, sebagaimana sejarahnya, bukan pernah tunduk karena bujukan, melainkan karena penghormatan. 2. Foto bersama, tapi tak sama. Sebagian media menyebut momen itu sebagai simbol rekonsiliasi, sebagian lain menyambutnya sebagai langkah damai. Namun, rakyat Aceh, khususnya yang bermukim di pesisir barat daya, merasa sebaliknya. Mereka melihatnya sebagai sketsa lama dengan pelukis baru. Ada foto bersama, tapi tak ada suara mereka di dalam bingkai. Ada kehadiran Presiden dan Jenderal Purnawirawan,
tapi tak ada jaminan pulau kembali ke pangkuan ibu kandungnya. Pertemuan itu terlalu rapi, terlalu tenang untuk luka yang belum kering. Prabowo, yang kini berseragam sipil penuh legitimasi, mungkin hadir sebagai pemimpin nasional. Tapi di mata Aceh, ia juga pewaris warisan militer yang pernah menjadi bayang-bayang panjang. Sementara SBY, tokoh perdamaian Helsinki, tampak hadir bukan sekadar sebagai orang tua Demokrat, tapi seperti ingin menegaskan, kami masih punya saham moral atas Aceh. AHY sendiri tampil sebagai tautan generasi. Namun posisinya dilematis. Ia berdiri di tengah antara dua dunia, masa lalu yang penuh darah dan masa kini yang penuh kalkulasi elektoral. Tak mudah jadi jembatan jika tiang-tiangnya tak kokoh pada prinsip. Dan Mualem, ia tak sekadar gubernur. Ia simbol perlawanan lama yang kini berada dalam ruang kompromi. Kehadirannya di antara tokoh-tokoh nasional bisa dibaca sebagai manuver diplomatik. Jika negosiasi kekeluargaan gagal, maka Aceh akan langsung membawa perkara ini ke meja presiden. Tak main-main. Ini bukan sekadar gugatan pulau, ini ujian pertama integritas Prabowo di hadapan rakyat yang dulu memilihnya dengan ekspektasi tinggi. Yang jadi pertanyaan tajam, apakah presiden terpilih berani membatalkan keputusan Mendagri Tito Karnavian, atau justru membiarkannya sebagai biaya kecil untuk stabilitas nasional? 3. 4 pulau yang terlalu ringan untuk Jakarta, terlalu berat untuk Aceh. Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang bukan sekadar gugusan daratan yang terlempar di Samudera Hindia. Mereka adalah penanda psikologis dari luka geopolitik yang belum pernah benar-benar sembuh. Di tengah kerusakan pasca konflik dan bencana tsunami, Aceh tak hanya membangun masjid dan jalan raya, tapi juga membangun kembali rasa memiliki, bahwa tanah yang diinjak, laut yang dijaga, dan pulau-pulau kecil itu adalah milik bersama yang telah ditebus dengan darah dan diplomasi. Namun hari ini, pulau itu seperti sekeping kerikil yang dilempar enteng oleh tangan administrasi pusat. Keputusan Mendagri Tito Karnavian yang menetapkan 4 pulau masuk wilayah Sumatera Utara tidak lahir dari dialog terbuka, tapi dari kabut birokrasi yang jauh dari suara warga. Tidak ada konsultasi publik, tidak ada uji fakta terbuka. Hanya dokumen teknokratis yang diatasnamakan geospasial. Padahal, dalam sejarah panjang Republik, batas wilayah tak pernah netral. Di Papua, di Kalimantan, di Ambalat, garis di peta bisa memicu api. Mengapa ketika menyangkut Aceh, suara lokal seolah bisa diredam dengan keputusan administratif? Bagi Jakarta, mungkin ini sekadar keputusan teknis. Tapi bagi Aceh, ini adalah pelajaran pahit bahwa otonomi yang dijanjikan dengan darah bisa dicabut pelan-pelan dengan tinta. Dan 4 pulau itu kini bukan hanya soal koordinat, melainkan simbol sejauh apa komitmen Indonesia terhadap janji-janji Helsinki. Pemerintah pusat seolah lupa, Aceh punya ingatan panjang. Dan dalam sejarah Aceh, setiap tanah yang ditarik paksa, selalu kembali entah lewat meja perundingan atau gelombang perlawanan. 4. Strategi 3 poros, diplomasi, desakan, dan darah dingin. Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, bukanlah gubernur biasa. Ia lahir dari medan konflik, dibayat oleh rimba perjuangan, dan kini mengisi kursi kuasa lewat mekanisme demokrasi. Tapi dengannya tetap tak mudah ditundukkan oleh meja kekuasaan. Maka ketika keputusan Mendagri menghapus 4 pulau dari peta Aceh, ia tidak meledak emosional. Ia membangun langkah sistematis, perlahan tapi tak kalah mematikan. Langkah pertama, pendekatan kekeluargaan. Mualem membuka ruang dialog dengan Gubernur Sumatera Utara, mengirim sinyal bahwa Aceh siap bicara tanpa mengangkat suara. Langkah kedua, pendekatan administratif. Sebuah surat resmi dikirim ke Kementerian Dalam Negeri, lengkap dengan bukti sejarah, peta geospasial, dan kesaksian masyarakat adat. Dan langkah ketiga, pendekatan politik. Mualem tak segan menyatakan, jika semua jalur formal buntu, maka dia akan bicara langsung kepada Presiden Prabowo.
Bukan sebagai bawahannya, tapi sebagai sesama petarung. Respons pemerintah pusat, diam, hening. Namun di balik keheningan itu, tersiar kabar bahwa Presiden akan mengambil alih langsung perkara ini. DPR pun mulai menyuarakan desakan. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahkan menyebut bahwa Presiden Prabowo akan menuntaskan perkara ini dalam hitungan pekan, bukan bulan. Ini bukan janji biasa. Ini taruhan pertama dari Presiden baru, dalam isu yang mengandung api lama. Namun publik bertanya, apakah Prabowo akan membatalkan keputusan Mendagri Tito, atau justru memilih kompromi setengah hati yang hanya menyisakan luka lebih dalam bagi Aceh. Aceh menunggu, tapi bukan dalam diam. Surat telah dilayangkan, data telah disusun, dan kemarahan rakyat disimpan dalam suhu yang perlahan naik. Jika jalur musyawarah gagal, jangan salahkan jika Aceh membuka babak baru perlawanan, bukan dengan senjata, tapi dengan perlawanan legitimasi dan simpati publik yang lebih mematikan di era media sosial. 5. Tsunami itu masih di sini, tapi dalam bentuk lain. Prabowo datang ke Aceh membawa banyak simbol. Ia meletakkan karangan bunga di Tugu Tsunami. Ia berdiri di Masjid Raya Baitur Rahman, tempat para jenazah dulu berbaris dalam sunyi. Ia bertemu dengan anak-anak korban bencana, memeluk mereka, dan berkata, Aceh selalu punya tempat khusus di hati saya. Tapi rakyat Aceh tidak hanya mendengar kata-kata. Mereka mengukur langkah. Dan dalam kunjungan yang syarat pencitraan itu, mereka mencium sesuatu yang lain, semacam proyek kooptasi simbolik. Seolah luka Aceh cukup dibayar dengan doa, pelukan, dan senyum media. Seolah bencana dan konflik bisa dijadikan alat pendamaian murahan, tanpa bicara soal keadilan yang konkret. 4 pulau itu nyaris tak disebut. Tak ada konferensi pers khusus. Tak ada pidato kenegaraan. Padahal, itulah inti dari keresahan Aceh hari ini. Dan yang lebih menggelisahkan, dalam foto Prabowo SBY Mualem itu, tak terlihat satupun wajah perwakilan rakyat dari Singkil dan Subulu Salam. Mereka yang terdampak langsung justru tidak diberi kursi di meja. Apakah ini demokrasi, atau hanya pertunjukan elit? Lebih jauh, publik pun curiga, apakah pertemuan ini bagian dari barter diam-diam? Aceh diberi panggung simbolik, tapi diminta menahan diri dari gugatan. Ataukah Mualem pun tengah diuji, apakah ia masih mewakili suara rakyat Aceh, atau sudah masuk ke dalam skema besar kompromi nasional? Yang pasti, tsunami itu belum berlalu. Ia kini hadir dalam bentuk yang lebih diam tapi lebih menghantam, tsunami administrasi, tsunami keputusan elit, tsunami penghilangan wilayah tanpa proses. Jika Prabowo ingin dikenang bukan sebagai presiden yang menindas daerah modal, maka inilah saatnya ia berpihak. Bukan lewat bunga dan pidato, tapi lewat koreksi nyata terhadap keputusan yang melukai Aceh. 6. Dadu itu sudah dilempar, tapi masih bisa diputar. Saat ini, bola tidak lagi berada di tangan rakyat Aceh. Ia ada di meja presiden terpilih, yang untuk pertama kalinya diuji bukan di medan perang, tapi di medan keadilan wilayah. Dan seperti Dadu, nasib 4 pulau itu dilempar di antara meja elit, satu sisi menunjukkan kompromi, sisi lain menunjukkan keberanian korektif. Sisanya, ketegangan yang tak kunjung reda. Aceh tidak menuntut lebih dari haknya. Mereka tidak ingin mencaplok, hanya menuntut agar peta tak diubah tanpa bicara. Di saat bangsa bicara tentang IKN dan pemindahan ibu kota, Aceh hanya minta, kembalikan dulu yang kecil sebelum kalian bicara yang besar. Prabowo punya 3 jalan. 1. Membatalkan keputusan Mendagri dan mengembalikan pulau ke Aceh, jalan lurus, meski berbenturan dengan Tito dan beban politik. 2. Mendiamkan, membiarkan perkara kabur di kabut birokrasi, jalan aman, tapi berisiko krisis legitimasi. 3. Mengompensasi, menawarkan, bargain, baru dalam bentuk proyek atau jabatan, jalan licin, tapi hanya akan memperpanjang luka. Sebagai editorial, kami memilih menyerukan yang pertama. Karena keberanian bukan hanya soal perang,
tapi soal bersedia mengoreksi kesalahan birokrasi dengan kepala tegak. Aceh sudah cukup sabar, dan bila sabar itu terus diabaikan, sejarah membuktikan api di Serambi Mekah bisa menyala lagi, bukan dengan senjata, tapi dengan delegitimasi moral yang menjalar cepat ke seluruh republik. Dan kepada Mualem, kami titip pesan, jangan diam bila suara rakyatmu dicuri. Engkau pernah memegang senjata untuk membela tanah ini, maka jangan biarkan 4 pulau direnggut tanpa kau angkat suara. Aceh butuh pemimpin, bukan penjaga simbol. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. An-Nisa 58. Adil itu bukan netral. Adil itu tegas untuk berpihak pada yang dirampas haknya, paham? 7. Pulau kembali, Prabowo keren, tapi apakah Aceh masih memiliki tanah itu sepenuhnya? Akhirnya, titik terang itu datang. Tepat pada hari ini tanggal 18 Juni tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan yang dinantikan rakyat Aceh, pembatalan resmi Kepmendagri No. 2.2-2138 tahun 2025. 4 pulau, Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang, yang sempat ditetapkan ke Sumatera Utara, kini dikembalikan ke pangkuan Provinsi Aceh. Sontak kabar ini disambut dengan rasa syukur dan lega. Di Singkil, beduk di masjid ditabuh dibunyikan bukan hanya untuk azan, tapi sebagai penanda kemenangan moral. Di Subulusalam, warga berkumpul mengibarkan bendera Aceh dan merah putih berdampingan. Bahkan di media sosial, tagar-tagar 4 pulau untuk Aceh, tagar Safed Aceh, menjadi viral sebagai simbol keadilan yang akhirnya berpihak. Tapi mari jujur, kemenangan ini bukan akhir cerita, ini mungkin akhir dari babak ke-1, tapi bisa jadi awal dari permainan yang lebih rumit. Karena jika kita perhatikan seksama, keputusan Presiden datang bersamaan dengan revisi administratif, pembaruan peta geospasial oleh BIK, dan rencana pelaporan ke badan internasional seperti UNCSGN terlalu rapi, terlalu cepat. Seolah skenario ini telah disusun dalam beberapa versi draft. Mungkin saja, versi pertama gagal, tapi siapa yang bisa menjamin versi plan B tak sedang disiapkan di meja lain? Ingat, dalam dunia pasca otonomi, kompromi bukan lagi dilakukan lewat senjata. Ia lahir lewat penguasaan data, pengaburan peta, dan proyek strategis yang dibungkus pembangunan. Bisa jadi, pulau-pulau itu memang dikembalikan ke Aceh hari ini. Tapi siapa yang akan menguasai tambangnya esok? Siapa yang akan mendapat hak konsesi lautnya lusa? Dan siapa yang sedang mengincar tanah itu bukan sebagai identitas Aceh, tapi sebagai aset untuk korporasi? Aceh boleh bernafas sejenak, tapi jangan tertidur dalam kemenangan semu. Jika hari ini 4 pulau dikembalikan, besok mereka bisa diambil dalam bentuk lain, lewat zona ekonomi eksklusif, lewat kerjasama investasi, atau bahkan lewat hukum agraria yang netral tapi mematikan. Aceh harus merayakan, tapi jangan berhenti mengawasi. Tanah ini bukan cuma soal batas administratif. Ia soal kedaulatan, sejarah, dan generasi mendatang. Jangan biarkan tanah yang telah dikembalikan, justru dijual diam-diam oleh tangan yang lain. Peringatan Allah. Janganlah kamu menjual kebenaran dengan harga yang murah dan janganlah kamu menghalangi orang dari jalan Allah, padahal kamu mengetahui. Al-Baqarah 41. Karena seringkali, tanah yang kembali bukan untuk rakyat, tapi hanya untuk berpindah tuan.